Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Mardatila dengan NIM 33372200029 dari kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem terdistribusi dalam game MMORPG Toram Online. Dengan adanya sistem terdistribusi dalam industri game ini pastinya mendorong dunia game ke arah yang lebih kompleks dan bervariatif. Sistem ini terdiri dari jaringan komputer yang saling terhubung, bekerja sama untuk mendukung fungsi-fungsi tertentu dalam pengembangan dan pengoperasian sebuah game. Dengan teknologi yang semakin maju, dengan adanya sistem terdistribusi ini yang diimplementasikan dalam industri game yang tidak terbatas hanya perusahaan besar, bahkan pengembang independen atau pengembang mandiri pun memanfaatkan sistem ini untuk meningkatkan kualitas dan skala game yang mereka buat. Jelas bahwa sistem terdistribusi ini menjadi salah satu pilar utama dalam industri game. Oke. Salah satu game yang menggunakan sistem terdistribusi ini adalah game Toram Online. Game Toram Online ini merupakan game MMORPG di mana pemainnya itu melakukan interaksi secara real time atau online dengan player lainnya untuk menjelajah dunianya, untuk mengalahkan monster. Kalau bahwa Toram ini merupakan game MMORPG online, membuat game ini pastinya menggunakan konsep sistem terdistribusi karena perlunya menggabungkan berbagai macam pemain dari seluruh dunia secara real time, pastinya melalui bukan cuma server utama saja. Oke. Pastinya server yang digunakan Toram Online ini punya beberapa server terpisah yang punya fungsi masing-masing. Contoh server yang dipakai itu bisa aja server utama yang pastinya untuk menyimpan codingan dari game tersebut, lalu ada server untuk menyimpan data para pemain, username-nya, server yang menyimpan untuk transaksi perdagangan, dan lain sebagainya. Dengan memisahkan fungsi-fungsi di dalam game ini dengan server secara terpisah, pastinya beban kerja server dapat didistribusikan secara lebih efektif dan mengurangi resiko overloading pada server utama. Dengan banyaknya salah satu server yang paling terasa merupakan ini server yang menggunakan sistem terdistribusi adalah itu server regional. Nah, di server regional itu adalah server di mana para pemain itu memasuki server di region tertentu. Misalnya ada server region internasional, Jepang, ataupun Indonesia. Di mana server itu biasanya kumpulan orang-orang dari wilayah-wilayah tertentu yang join ke server itu untuk bisa real time, bisa berbincang-bincang atau berinteraksi dengan orang-orang dari wilayah di situ. Nah, terdapat load balancing dalam server region. Pastinya terdapat load balancing dalam game dalam server game MMORPG seperti Toram Online yang dimana karena ribuan permainnya terhubung bersamaan untuk mengelola lalu lintas data pada server yang digunakan. Load balancing ini digunakan untuk mendistribusikan beban kerja secara merata di antara server untuk membantu ketersediaan dan kinerja yang baik untuk semua pemain. Nah, itu ada replikasi data
karena Toram Online ini merupakan sebuah game online, data data karakter atau data permainan yang dimainkan pemain itu perlu dipertahankan secara real time atau secara real time dan konsisten di save di seluruh server. Oleh karena itu ada teknik replikasi data yang digunakan untuk menyalin dan menyimpan data secara terdistribusi di beberapa server. Ini pastinya untuk mengurangi resiko kehilangan data jika ada server yang gagal. Terus ada sistem peer-to-peer, di mana dengan sistem ini, di sistem ini berguna untuk menghubungkan pemain secara langsung dan mengurangi beban pada server pusat agar nggak cuma di main server aja, sedangkan biar ada server punya server tertentu untuk para pemain untuk data para pemain disimpan. Dan ini juga pastinya berguna untuk meningkatkan kinerja dan responsivitas di dalam server. Nah, untuk distribusi konten, game Toramon ini selalu mengadakan pembaruan secara berkala dan memiliki event tertentu yang memerlukan pendistribusian secara pemain. Pendistribusian konten ini pastinya akan dibuat dulu update konten apa yang oleh developernya. Kemudian sistem itu akan dikirim menggunakan pembaruan konten secara bertahap pada setiap server. Biasanya tuh server yang paling dapat pembaruan pertama itu server Jepang. Habis itu berapa jam kemudian atau sehari kemudian biasanya server Indonesia atau internasional baru dapat pembaruannya itu. Uh, Distribusi konten ini memastikan bahwa semua pemain dapat mengakses konten baru dengan tanpa gangguan. Untuk penjelasan sistem terdistribusi pada game MMORPG Toram Online, sekian sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.